Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PLP integratif dari rumah yang berjudul Manajemen Kesiswaan Madrasah Sanawiyah Nurul Quran Benurejo Jogoroto Jombang. Di dalam PLP ini ada dasar pemikiran dan kondisi madrasah. Di sini dijelaskan bahwa PLP integratif merupakan mata kuliah sebagai wujud dari Tridharma perguruan tinggi perpaduan antara pendidikan dan pengabdian masyarakat, sekaligus ia lahir dari kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersamaan. Sehingga peran mahasiswa untuk pengembangan bangsa dan sekaligus sebagai agen percepatan pembangunan terlaksana dengan baik. Di dalam dasar pemikiran dan kondisi madrasah ada kondisi geografis. Berdasarkan letak geografis, Madrasah Sanawiyah Nurul Quran terletak di Dusun Bendung Rejo, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur 61485. Di samping kanan kirinya berbatasan dengan pondok-pondok kecil yang mengelilingi daerah tersebut. Luas tanah Madrasah Sanawiyah Nurul Quran yaitu 2.168 meter persegi. Adapun luas bangunan 1.510 meter persegi. Di sini ada struktur madrasah. Struktur madrasah yaitu ada ketua yayasan PPNQ atau Pondok Pesantren Nurul Quran, yaitu diketuai oleh Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Jumadil Ruslan MPD, Kepala Madrasah Dr. Andes Haji Ahmad Basuni Soleh MPD, yang bagian komite madrasah Kiai Haji Imam Munawar SPDI. Kemudian Wakakurikulum yaitu Ibu Martina SPD. Bagian Wakakesiswaan yaitu Bapak Ahmad Tosikin SPDI. Wakasarana Prasarana Abdul Khalik SAG. Kemudian Wakahumasi Haji Syuhada SAG. Kepala Perpustakaan Bu Hajah Makmu'ah SPD. Dan yang terakhir Kepala Tata Usaha Bu Umi Fadila SPDI. Selanjutnya, lingkungan madrasah. Di lingkungan Madrasah Sanawiyah Nurul Quran merupakan sebuah lembaga pendidikan yang menggunakan perpaduan kurikulum Kementerian Agama dan kurikulum berbasis pesantren. Madrasah ini berada di bawah naungan Kementerian Agama dan merupakan madrasah yang bernuansa Islami karena berada di lingkungan pesantren. Masyarakat juga mendukung penuh atas semua kegiatan yang diadakan oleh pihak madrasah. Adapun ketua yayasan dipimpin oleh Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Jumadil Ruslan MPD. Di dalam Madrasah Sanawiyah Nurul Quran dilakukan proses pembiasaan yang dimulai pukul 6.30 atau setengah 7 yang dimulai dengan sholat duha sesuai dengan jadwal setiap kelas. Dan di kegiatan ini dilakukan secara bergantian karena tempat yang digunakan untuk sholat duha kurang memadai. Di lingkungan ini juga kebersihannya sudah terjaga. Selanjutnya ada manajemen kesiswaan madrasah. Di dalam manajemen kesiswaan madrasah merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa. Pembinaan sekolah mulai dari penerimaan siswa, pembinaan siswa berada di sekolah sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya, mulai penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajarnya yang efektif. Manajemen kesiswaan Madrasah Sanawiyah Nurul Quran diberlakukan sanksi bagi yang melanggar aturan.
seperti berangkat sekolah lebih dari pukul 7. Dengan tidak diperbolehkannya siswa masuk hingga doa selesai. Kemudian pada saat siswa sudah di gerbang sekolah, bagi yang membawa sepeda motor itu harus dimatikan dan didorong hingga sampai parkiran. Kemudian ada stakeholder madrasah. Di dalam sebuah lembaga pendidikan pasti terdapat pihak yang berkepentingan atau berpengaruh terhadap organisasi atau sistem pendidikan di mana madrasah itu disebut dengan stakeholder madrasah. Adapun dalam madrasah sanawiyah yang meliputi stakeholder internal yaitu unit-unit formal, lembaga atau pimpinan dalam lingkungan madrasah termasuk ketua yayasan tadi yaitu Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Jumali Rusran, MPD, kepala sekolah, guru-guru dan juga karyawan. Sedangkan stakeholder eksternal dalam madrasah sanawiyah Nurul Quran sendiri terdiri dari lembaga keagamaan, pemerintah daerah, kontraktor pembangunan sekolah, penerbit buku, dan lain sebagainya. Kemudian ada identifikasi permasalahan madrasah. Berdasarkan hasil survei observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada kepala madrasah dan wakil kesiswaan dapat dilihat permasalahan madrasah yang ada di MTS Nurul Quran setelah adanya pandemi COVID-19 ini, yakni beberapa guru terhambat dalam melakukan pekerjaannya dikarenakan untuk memenuhi aturan oleh pemerintah yang mengharuskan masyarakat Indonesia untuk di rumah atau social distancing. Kemudian ada proker atau program kerja. Di sini proker tersebut yang pertama membuat video profil lembaga MTS Nurul Quran Bendung Rejo Jogoroto Jombang. Yang kedua, observasi penerapan manajemen kesiswaan di MTS Nurul Quran Bendung Rejo Jogoroto Jombang. Yang ketiga, observasi problematika kesiswaan di MTS Nurul Quran Bendung Rejo Jogoroto Jombang. Yang keempat, membantu wakil kesiswaan menyusun kegiatan siswa atau ekstra dan intrakurikuler di MTS Nurul Quran Bendung Rejo Jogoroto Jombang. Yang kelima, membantu wakil kesiswaan menyusun kegiatan siswa ekstra dan intrakurikuler di MTS Nurul Quran Bendung Rejo Jogoroto Jombang. Kemudian ada tujuan program. Di sini disebutkan bahwa untuk mengetahui profil lembaga MTS Nurul Quran Bendung Rejo Jogoroto Jombang. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan manajemen kesiswaan di MTS Nurul Quran Bendung Rejo Jogoroto Jombang. Yang ketiga, untuk mengetahui problematika kesiswaan di MTS Nurul Quran. Yang keempat, untuk mengetahui kegiatan siswa, baik ekstra dan intrakurikuler di MTS Nurul Quran. Yang kelima, untuk mengetahui bimbingan dan pembinaan siswa yang berprestasi dan yang bermasalah di MTS Nurul Quran. Setelah itu ada target program. Target program dibagi menjadi target kuantitatif dan target kualitatif. Di sini target kuantitatif dari seluruh program kerja yang penulis rencanakan adalah terbentuk wakil kesiswaan yang profesional, kreatif, inovatif, dan mampu menjalankan tugas kesiswaan dengan baik. Kemudian target kualitatif, yaitu terbentuknya tatanan pendidikan yang berpikir kreatif dan inovatif, bertambahnya wawasan yang luas agar bisa mengikuti perkembangan zaman, peka terhadap perkembangan teknologi. Ada pelaksanaan kegiatan, yaitu ada pola koordinasi. Yang kemudian ada pihak yang diajak ikut serta, yaitu kepala madrasah, wakil kesiswaan, staf TU, pesuruh, dan satpam sekolah. Di sini ada jadwal kegiatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak, aku tak ngirim link